Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon saya ini berumur 22 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini di umur ke 22 hari setelah tanam. Hampir 50% tanaman sudah mencapai ujung lanjaran seperti ini. Sementara kurang lebih 50% masih 2/3 lanjaran seperti ini. Kondisi seperti ini menurut saya cukup bagus. Jadi ini tergolong cepat di usia 22 sudah bisa seperti ini tergolong cepat. Namun saya tidak bermaksud untuk sombong, karena dengan tanaman yang secepat ini pertumbuhan, justru saya ingin berbagi informasi. Jika Anda menanam melon pada kondisi normal di usia ke 22 hari, kondisinya sudah seperti ini. Namun jika kondisinya masih lebih kecil dari ini, misalnya masih separuh lanjaran atau di bawahnya lagi, asalkan tanamannya normal, tidak masalah. Jadi walaupun sedikit terlambat tidak masalah, yang penting normal, pupusnya jalan terus. Jadi pupus normal, daunnya normal, walaupun pertumbuhan tidak secepat ini tidak masalah. Karena memang kondisi tanah, kemudian suhu, kemudian panas matahari juga berpengaruh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan tanaman melon. Saya pun di dalam menanam melon, misalnya di dalam 1 tahun, di setiap bulan itu kondisinya bisa berbeda-beda. Seperti yang tanam kemarin, tanam melon Golden Alisa kemarin, pertumbuhan termasuk lambat, kemudian juga banyak sekali hamanya karena faktor lingkungan, juga faktor suhu, kemudian juga curah hujan. Kemudian untuk yang penanaman kali ini tergolong sangat cepat seperti ini. Jadi berbeda-beda, dan itu wajar saja, nggak masalah. Pernah dulu saya menanam, waktu itu melon saya pakai 2 teknisi yang berbeda. Kemudian yang satu teknisi pertumbuhan di awal sangat bagus, kemudian yang teknisi yang lainnya itu pertumbuhannya biasa-biasa saja. Namun karena dari segi perawatan, yang tanaman bagus itu agak santai, pada akhirnya justru yang bagus itu malah panenannya sedikit. Tapi yang pertumbuhan awalnya biasa-biasa saja, karena perawatannya sangat rutin, justru hasil panennya lumayan banyak. Jadi seperti itu, semua tergantung perawatan. Jadi pertumbuhan di awal tidak menjamin apa-apa, justru perawatan sampai panen itu yang lebih menentukan. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus perkembangan tanaman ini sampai panen. Dengan subscribe Anda juga berkesempatan untuk tergabung di dalam grup WA Petani Maju yang beranggotakan petani-petani melon dan semangka dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga sesama petani melon bisa saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman. Hitung-hitung menambah teman, jadi bisa nambah teman, nambah wawasan, dan juga nambah pengetahuan. Dan juga dengan subscribe Anda akan bisa mendapatkan semua video dari channel ini secara gratis, dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan. Kemudian untuk bagi para petani pemula atau yang baru mau mencoba menanam, saran saya biasakanlah menonton semua video dari channel ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan bagi yang mau mencoba, mungkin sekarang masih mengumpulkan modal, kemudian mau mencoba, saya sarankan untuk sebelum Anda memulai menanam, Anda harus yakin dulu bahwa Anda sudah menguasai semua tekniknya yang sudah saya uraikan semua di video-video yang ada di channel ini. Adapun untuk pekerjaan pada hari ini adalah masih sama dengan yang kemarin, atau meneruskan pekerjaan yang kemarin, yaitu mengikat pohon melon pada lanjaran, karena ada beberapa yang pertumbuhannya lambat,
kemarin belum diikat, jadi baru bisa diikat hari ini. Kemudian ada yang pertumbuhan cepat, kemarin sudah diikat, sudah setengah lanjaran, kemudian hari ini sudah memanjang lagi, dan kalau diikat sudah mencapai ujung lanjaran. Jadi untuk tanaman sebanyak ini, kemarin pada saat mengikat itu saya menggunakan tenaga kerja wanita sebanyak 17 orang. 17 orang itu selama 4 hari. Jadi selama 4 hari selesai, kemudian hari ini dikurangi tinggal 5 orang. Jadi 5 orang istilahnya tinggal mengulang sambil menyisir mana yang kemarin belum sempat diikat karena pertumbuhannya lambat, dan juga menyisir mana tanaman yang pertumbuhannya terlalu cepat yang kemarin sudah diikat namun sekarang sudah panjang lagi sampai di ujung lanjaran. Jadi hari ini 5 orang melanjutkan mengikat, kemudian 2 orang laki-laki menyisir setiap bedengan sambil memangkas tunas-tunas. Jadi walaupun tunas-tunas sudah dipangkas, sudah dibersihkan, masih selalu muncul tunas-tunas baru. Jadi itu yang selalu dibersihkan. Jadi setelah tunas semua dibersihkan, tinggal menyisakan ranting-ranting yang ada calon buahnya. Kemudian setelah buah terbentuk atau dipilih, maka ranting yang di atas buah akan dibersihkan semua, termasuk semua tunas yang muncul, semua segera dibersihkan. Jadi pemangkasan tunas dan juga pemangkasan ranting itu berpengaruh terhadap pembesaran buah. Misalnya untuk tanaman ini karena pertumbuhannya cepat, ini kalau misalnya pemangkasan ranting-ranting dan tunas juga cepat, maka nanti pembesaran buah juga akan cepat. Jadi buahnya akan cepat terbentuk dan juga cepat besar. Jadi kita nanti tidak perlu repot-repot pupuk pembesar apa, kemudian pakai hormon apa supaya buahnya cepat besar. Kalau kondisi sudah seperti ini, otomatis buah akan cepat besar dengan sendirinya. Jadi pupuk ya standar-standar saja seperti yang sudah saya uraikan kemarin. Jadi 5 orang tenaga kerja wanita yang hari ini mengikat pohon melon ini nanti akan terus, jadi dia muter, jadi habis tanaman sebelah sini, kemudian sebelahnya sampai ke ujung, kembali lagi ke tempat awal sampai selesai. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan ternyata pertumbuhannya lebih cepat, maka sewaktu-waktu bisa menambah orang seperti kemarin 17 orang misalnya. Wah, ini kalau orang banyak nggak selesai, jadi harus orang banyak, maka seperti kemarin 17 orang digerakkan lagi supaya cepat selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.